Cek. Baik, karena waktu istirahat sudah habis, maka kita langsung lanjut ke sesi kelima, yaitu tanya jawab antara paslon dengan audiens. Dengan ketentuan, Ketentuan pertama yakni setiap paslon akan mendapatkan dua pertanyaan dari audiens, tetapi diberi satu pertanyaan terlebih dahulu dan bergilir. Kedua, audiens dan paslon dilarang memotong pembicaraan di sela-sela pemberian argumentasi ataupun pertanyaan. Yang ketiga, durasi waktu yakni 7 menit bebas bersanggahan, jadi 7 menit tersebut dimaksimalkan untuk memberi jawaban dan sanggahan. Jadi jika tadi bertanya ada waktunya tersendiri, sanggahan menjawab ada waktunya tersendiri, sekarang dijadikan satu menjadi 7 menit. Tapi dengan syarat tidak boleh memotong pembicaraan di sela-sela debat tersebut. Bisa dimengerti antara audien dan paslon? Baik, kita mulai dari jika bertanya satu pertanyaan digunakan untuk 3 paslon sekaligus, itu sudah terhitung menjadi 3 pertanyaan. Sedangkan kita di sini hanya mencakup 6 pertanyaan. Setiap paslon diberikan 2 pertanyaan, 2 pertanyaan. 7 menit itu setiap satu pertanyaan. Satu pertanyaan diberikan sanggahan kepada audien, terus habis itu di sini juga menjawab lagi, dan maksimalnya itu selama 7 menit. Masih ada yang kurang paham? Jadi jika satu pertanyaan digunakan untuk 3 paslon, itu sudah terhitung 3 pertanyaan. Jadi kalau 3 pertanyaan tersebut membutuhkan waktu 21 menit. Bisa dimengerti? Dan di sini lebih bebas lagi untuk memilih pasangan calon. Jika memilihkan pertanyaan apabila audiens memilih pasangan calon nomor urut 1, audiens selanjutnya tidak boleh memilih pasangan nomor urut 1 lagi, tetapi ada pilihan lagi pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dan selanjutnya lah seperti itu. Baik, paslon dan audien bisa dimengerti? jadi nanti sistemnya itu 7 menit untuk satu pertanyaan dan bebas sanggahan. Satu pertanyaan terus sama sanggahan itu 7 menit. Ya, enggak. Jadi gini, kalau tadi yang dimaksud 3 pertanyaan tadi kan, itu berarti sudah mencakup seluruh paslon kan. Nah itu kan 7 dikali 3 berarti 21 menit. Tetapi setiap orang itu hanya boleh memberi pertanyaan kepada satu paslon. Kalau selanjutnya bisa dimengerti. Gimana? Gini, Zar, gini, Zar. Jadi kalau kamu tanya ya,
Misal, bagaimana pendapat kalian? Berarti kan untuk bertiga. Hitungannya satu segmen kita sudah habis. Karena dianggap sudah 3 pertanyaan. Nah, waktunya diakumulasikan jadi 21 menit. Terserah kamu nyanggah yang mana dulu. Jawaban dari paslon 1 misal jawab, langsung kamu sanggah. Nanti sampai 7 menit habis, baru paslon 2 jawab. Dari pendapatmu yang tadi ya, pertanyaan tadi, sampai 7 menit disanggah habis. Terus paslon 3, seperti itu juga, monggo. Tapi terhitung satu segmen, 3 pertanyaan sudah habis. Meskipun yang tanya hanya satu orang. Nah, kalau pertanyaannya beda, moderator gimana? Boleh nggak pertanyaan beda hanya ditanyakan oleh satu anak? Diperbolehkan, Pak, tetapi lebih diutamakan untuk bagi yang belum bertanya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu ya, gantian dulu. Tanya mau ke paslon berapa? Nah, ajak ke panelis loh ya. Tolong loh ya. Paham ya? Jadi 7 menit itu satu paslon menjawab dan kalian menyanggah. Wis berapapun pokoknya 7 menit habis. Paham ya? Sudah bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Terima kasih panelis. Baik, langsung saja audiens yang ingin bertanya, kita persilahkan. Yang belum bertanya, diutamakan yang belum bertanya terlebih dahulu. Tapi jika sudah tidak ada yang bertanya selain tadi yang sudah bertanya, kita persilahkan untuk bertanya lagi. Silakan bertanya dan menempati tempat yang sudah disediakan. Ya, boleh berdiri. Baiknya lebih cepat lebih baik agar tidak mengundur-undur waktu. Akan perkenalan dan juga ditujukan untuk siapa pertanyaannya? Ya, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dari 12 MIA 1. Saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Bagaimana cara Anda menyikapi perihal tata tertib di Manfaat Kediri ini yang kurang efektif dan kurang berjalan secara maksimal? Meskipun telah ditetapkan berbagai macam sanksi bagi pelanggar tata tertib tersebut, namun masih banyak siswa-siswi dari Manfaat Kediri ini sendiri yang tidak menghiraukan tata tertib tersebut dan bahkan banyak yang melanggar. Gimana pendapat Anda? Intinya saja, bagaimana cara Anda menyikapi perihal tata tertib di Manfaat Kediri yang masih kurang efektif dan kurang berjalan secara maksimal? Ini bisa dilihat bahwa siswa-siswinya masih banyak yang melanggar. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Boleh berdiskusi dulu, tapi dengan ketentuan waktu akan terus berjalan. Bisa langsung dijawab agar tidak mengurangi waktu. Oke, saya jawab. Untuk ketertiban tadi kita bisa kerjasama dari PKS untuk menertibkan lagi kegiatan yang ada, peraturan yang ada misalnya.
boleh menambahkan, kita tahu bahwa PKS itu bukan ekstrakurikuler. Dia adalah sebuah kayak komunitas, masih komunitas di bawah organisasi OSIS. Dan dia menurut saya belum bisa membantu secara penuh di bidang ketertiban manfaat Kediri. Terus selain dari PKS, kalian bisa melakukan solusi apa biar ketertiban manfaat itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan MAN? Baik, saya jawab. Untuk tadi tentang menambahkan saja, untuk tentang peraturan yang sering tidak ditaati oleh siswa manfaat, mungkin dari siswa sendiri itu dia merasa terbebani dengan peraturan tersebut karena setiap siswa itu memiliki pemikiran dan atau mungkin hati nurani masing-masing karena setiap siswa itu tidak bisa dipaksakan. Namun sebagai siswa harus tetap bisa mentaati peraturan tersebut. Bila mana misalkan sebagai ketua, misalkan ada temannya yang tidak mengikuti pelajaran, seharusnya sebagai ketua juga harus saling mengingatkan kepada teman-temannya karena itu merupakan tanggung jawab. Nah, melatih tanggung jawab tersebut itu juga tidak gampang karena setiap siswa juga berbeda-beda. Nah, untuk tadi yang PKS itu mungkin di madrasah kita juga tidak terlalu efektif kinerjanya. Nah, mungkin bisa periode OSIS periode selanjutnya ini bisa bagaimana ya? PKS itu harus aktif. Entah itu mungkin tidak hanya sebatas menjaga parkiran atau sebatas menjaga gerbang. Namun dalam organisasi PKS akan dibuat seperti organisasi seperti kalau saya singgung sedikit dari sekolahan lainnya, itu saya sering melihat di organisasi PKS MAN 3, di sana sangat aktif dan saya juga pernah tanya-tanya sedikit tentang PKS di sana. Nah, mungkin dari periode selanjutnya mungkin saya ingin menerapkan juga kalau misalkan saya terpilih jadi ketua OSIS periode selanjutnya. Terima kasih. Tambahan lagi, tadi Anda mengatakan bahwa mungkin siswa terbebani oleh apa? Semisal kalau terbebani oleh peraturan, harusnya sebagai siswa kita harus merasa legowo terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak. Kenapa kita harus merasa? Apakah kita tidak siap menjadi siswa? Seperti yang dimaksud, tadi saya juga sudah mengatakan bahwa setiap siswa-siswi manfaat itu berbeda-beda. Ada dari mungkin misalkan dia sudah terbiasa dengan peraturan yang waktu dulu di MTS-nya mungkin tidak terlalu ketat, dia tapi pengen sekolah di manfaat seperti itu. Jadi untuk kebiasaan itunya tadi dari sananya MTS itu tadi itu masih terbawa atau mungkin dari SMP-nya masih terbawa. Kalau misalkan saya dari MTSN JK, saya di sana juga ketat, tapi saya mungkin sudah terbiasa, mungkin di sini saya kepengin di sekolah di sini ya juga terbiasa. Maka dari itu dari setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang mungkin terbebani beda dari waktu sekolahnya dulu seperti itu. Terima kasih. Karena terbawa oleh pengaruh dari kita tahu kalau kalian ini tingkat kedewasaannya itu sudah sama MTS. Terus masa kalian masih membawa masa MTS kalian? Untuk setiap siswa itu beda-beda. Ada yang mungkin dia berpikirnya, setiap manusia juga berpikirnya juga beda-beda. Ada mungkin sudah bisa membedakan, oh saya sudah berada di mana, saya harus begini. Oh saya
Waktu Diman habis. harusnya begini. Silakan duduk kembali. Makasih. Untuk audiens silakan kembali ke tempat semula. Ketua dan Wakil Ketua Pengurus OSIS 2020, ketika anggota pengurus OSIS ada yang tidak bisa menepati komitmennya di tengah periode dan bagaimana cara Anda menyikapinya? Berikan minimal 2 contohnya. Apakah dia harus mengundurkan diri atau mungkin ada reshuffle pengurus? Oke, itu dulu. Baik, langsung saja. Seperti sudah ada di pertanyaan tadi, bahwa nanti di awal periode maka akan menetapkan peraturan untuk para pengurus OSIS yang sudah disepakati bersama. Bagaimana jika nanti ada salah satu yang tidak melaksanakan kegiatan di OSIS dengan bertanggung jawab. Jadi nanti kita akan tentukan peraturan-peraturan bagi pengurus OSIS itu sendiri. Jadi di awal kami nanti akan berdiskusi bersama untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Oke, baik, saya tegaskan lagi. Di sini saya bertanya ketika di tengah periode, karena kita bisa menilai suatu anggota dikatakan loyal mungkin, atau komitmennya bisa diakui itu kan dari pertengahan periode ke atas. Jadi mungkin kalau dari awal-awal oke, komitmennya tinggi, atau mungkin kalau kita ajak berunding tentang peraturan mungkin dia setuju aja, tapi kita kan nggak tahu jangka panjangnya gimana. Dan berdasarkan dari pengalaman saya itu sudah sering terjadi gitu loh. Mungkin jangkanya komitmen bisa ditarakan. Ya, kan di awal sudah ditetapkan peraturan seperti ini. Nanti jika dia melakukannya di tengah ataupun di tengah periode, jadi kita peraturan ini bukan hanya dibuat di awal, tapi selama menjalankan tugas menjadi pengurus OSIS. Jadi peraturan ini tetap berlaku nanti. Seumpama nanti dia melanggar, berarti tetap berlaku peraturan tadi. Gimana peraturan yang sudah ditetapkan, disetujui oleh para pengurus OSIS. Lalu apakah dari misi yang Anda jadikan OSIS hanya sebagai wadah aspirasi, apakah Anda tidak akan menyampaikan aspirasi tersebut merujuk dari misi Anda? Aspirasi yang gimana? Kan gini, di misi Anda tertera bahwa pengurus OSIS sebagai wadah aspirasi siswa kan. Aspirasi itu sebagai wadah saja. Apakah Anda tidak menyampaikannya atau menyalurkannya? Iya, jadi OSIS ini sebagai wadah aspirasi. Nah, setelah kan menjadi wadah, tentunya akan wadah ini yang menyalurkan aspirasi siswa ke pihak yang bersangkutan. Tapi di sini tertulis sebagai wadah saja. Tentunya itu sudah otomatis menjadi tugas dari OSIS menyalurkan aspirasi dari siswa ke pihak yang bersangkutan. Ya, terus tadi tentang Anda menyikapi jika ada anggota pengurus OSIS yang komitmennya kendor di tengah-tengah itu apa contohnya? Soal 2. Contohnya seperti ini, tentunya ketika dia kayak kendor saat nanti tengah-tengah, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Terus kita di organisasi sebagai apa? Di organisasi ini kita sama-sama belajar. Kita semua ini teman, jadi gimana kalau teman kita ada yang seperti itu, jadi kita sebagai teman harus mendukung teman kita agar kayak lebih semangat lagi. Gimana caranya? Nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di suatu, misalkan kita beri dia tanggung jawab di suatu kegiatan, seperti itu. Lalu ada lagi contohnya, kan contoh pertama, lalu yang kedua?
dari peraturan tadi. Kalau misalkan kita itu beri peraturan itu peraturan yang mengedukasi bagi pengurus kita. Jadi selain menjadi memberi pendekatan-pendekatan dari sesama teman, kita juga memberikan sanksi. Contohnya seperti sanksi-sanksi kecil yang nanti bisa membuat si teman kita ini menjadi lebih tanggung jawab. Contohnya, contoh kecil seperti ini. Di setiap minggu pengurus OSIS itu selalu ada rapat rutin. Kita beri saja, kalau kan dia semangatnya kendor nih. Gimana kalau misalkan jalinan hubungan antara pengurus OSIS itu dijalin karena hubungan sering bersosialisasi. Jadi di setiap rapat anggota, rapat rutin hari mingguan itu, nanti kita beri dia tanggung jawab saja, tanggung jawab kecil seperti menjadi pemimpin rapat di setiap rapat. Contohnya seperti 1 bulan rapat itu selalu dia yang memimpin rapat seperti itu. Jadi contoh kecil yang bisa mengedukasi. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga kalau Anda berhasil nanti bisa menempatinya. Lanjut untuk nomor urut 3, paslon nomor urut 3. Di atas kesempatannya, saya akan sebelumnya saya mengamati dari apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3. Saya memberi pertanyaan, bagaimana Anda sebagai penyambung lidah bagi seluruh siswa menyampaikan aspirasi siswa kepada pimpinan? Mengingat dalam visi misi Anda tidak mencantumkan kalimat menyalurkan aspirasi siswa dan hanya menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi. Apakah memang sengaja tidak dicantumkan karena Anda sekalian memang tidak mampu menyalurkan aspirasi siswa atau ada alasan yang lain? Oke, langsung saja. Jadi seperti yang pertanyaan tadi, di misi kami tidak ada kata-kata menyalurkan aspirasi, tapi intinya itu adalah menyalurkan aspirasi. Jadi inti dari misi nomor 1 adalah bisa menyalurkan aspirasi melalui OSIS dan juga ekstra. Seperti itu. Mengingat visi dan misi ini dilihat oleh seluruh warga MAN 4 Kediri ini, karena dari situlah mereka bisa menilai visi misi Anda. Kalau ditiadakan, mana bisa mereka paham tanpa penjelasan. Ya nanti jika tidak paham tentang menyalurkan aspirasi, bisa diadakan mungkin kayak sosialisasi mengenai tentang misi kami yang mungkin sekiranya ada yang belum paham, yaitu poin nomor 1, meningkatkan kemampuan bakat dan organisasi melalui OSIS dan ekstra di madrasah. Lalu kembali ke pertanyaan awal, bagaimanakah Anda menyalurkan aspirasi siswa itu? Kalau Anda memang benar-benar mampu menyalurkan aspirasi siswa. Oke, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama mungkin siswa bisa menyalurkan aspirasi melalui MPK. Kan MPK juga termasuk siswa, jadi MPK bisa menyalurkan ke OSIS. Nanti OSIS disalurkan ke atasan melalui program kerja. Nah, seperti itu. Lalu kembali ke pertanyaan yang tadi sudah dibahas. Maaf, ini diungkit kembali. Jika ada crash antara siswa dan atasan mengenai aspirasi yang sekiranya ditolak oleh atasan, bagaimana sikap Anda menyikapi pernyataan tersebut? Oh, kalau yang itu tergantung aspirasinya. Kalau aspirasinya tersebut bisa menjadikan madrasah maju, ya harus selalu didukung, selalu dibantu. Kalau aspirasi tersebut tidak terlalu, maksudnya ya mendukung, tapi cuman mungkin gimana ya, ya tetap dibantu. Kalau nanti ditolak ya tergantung pada saya juga, karena kan tergantung aspirasinya, semua itu tergantung aspirasinya. Jadi
kalau aspirasinya itu sangat bagus dan sangat mendukung, ya harus dibantu oleh OSIS. Lalu jika semisal aspirasinya itu bagus untuk kepentingan siswa juga, namun ditolak, bagaimana Anda menyikapinya itu? Alasan madrasah menolak itu ada berbagai alasan sih. Yang paling menonjol itu adalah dana. Jadi bisa dikurangi dalam penambahan dana. Ya, Enggak, saya kan tanya bagaimana sikap Anda, bukan masalah dana ataupun ya cara menyikapinya ya tetap didukung. bagaimana mendukungnya itu? Atau supportnya itu bagaimana bentuknya? Ya seperti yang dikatakan tadi, tetap membantunya karena kan mungkin juga merevisi proposal kan, aspirasi kan juga bisa diwujudkan dalam program kerja. Bisa diwujudkan dalam program kerja. Nanti program kerja akan dibuat proposal. Apabila proposal tersebut ditolak, proposal tersebut harus direvisi agar proposal tersebut bisa diterima. Enggak, aspirasi itu tidak melulu soal proposal ya. Bisa saja ada keluhan apa nanti terus minta disampaikan kepada OSIS, lalu proses bagaimana? Ya sudah dikatakan tadi, aspirasi itu bisa diwujudkan sebagai program kerja. Juga mungkin ada musyawarah dulu juga bisa. Masih ada tanggapan lain? Waktu masih tersisa 1 menit lebih 16 detik. Silakan jika masih ada tanggapan. Maaf diulang lagi, kalau misalnya ada crash yang tadi itu yang dari pihak atasan tidak setuju, lalu siswa ngotot ingin setuju, Anda ingin berpihak kemana atau ingin netral saja atau gimana? Kalau berpihak, kami tidak bisa menentukan, jadi netral. Ya, karena itu tergantung. Jadi mungkin madrasah juga ada alasan tersendiri untuk menolak aspirasi tersebut. Tapi kan Anda juga termasuk dalam satu siswa. Jadi itu bisa melalui musyawarah dengan Bapak Ibu guru dan juga siswa yang menyalurkan aspirasi tersebut. Terakhir, apakah kata-kata Anda bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika Anda sudah terpilih? Terima kasih. Dijawab saat terpilih saja. Ya, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, audiens bisa bertanya kembali kepada pasangan calon yang sudah menjawab. Jadi tadi kan yang sudah menjawab tidak boleh dipilih untuk diberikan pertanyaan. Tapi di sini berhubung semuanya sudah selesai diberikan pertanyaan, maka audiens bebas memberikan pertanyaan lagi kepada paslon dengan ketentuan sama seperti subsesi yang sebelumnya. Tapi tidak ada sangan sama sekali. Dengan syarat waktu 7 menit semua paslon. Itu namanya sanggahan kalau ada pertanyaan lagi. Gimana?
Ya. Tiga pertanyaan, satu pertanyaan untuk 3 paslon dengan syarat waktu 7 menit dan tanpa adanya sanggahan karena hanya ingin melihat jawaban dari setiap paslon. Ya, ya itu yang dari saya ya. Itu. Ya, boleh? Oh, boleh. Oke. Boleh. Kayak dari moderator. Tadi kan gini, saya menambahkan dari pertanyaannya kan ingin menanyakan pendapat untuk ketiga-tiganya dalam Iya. waktu 7 menit. 7 menit ya. Tidak ada sanggahan. Oke, tadi dari moderator sudah diizinkan, silahkan boleh. Sudah jelas ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Cukup? Dari saya tidak. Oke, kalau cukup, saya ingin menambahkan saja, menyampaikan bahwa sebenarnya pertanyaan dalam 7 menit itu sanggahan tidak harus melulu menyanggah jawaban. Pertanyaan boleh dieksplor. Misal saya tanya pada paslon 3. Ternyata dari jawaban mereka sudah cukup memuaskan bagi kita. Terus kita lanjut dengan pertanyaan yang lain, tapi dengan tetap di paslon 3, monggo. Saya kira seperti itu akan lebih menarik. Kita mengeksplor pertanyaan, apapun yang ingin kita tanyakan dalam waktu 7 menit. Tapi tetap dalam tataran paslonnya tetap sama, jangan ganti paslon. Jadi kita menghabiskan waktu 7 menit. Di sini kita diskusi dulu juga nggak masalah. Seperti itu ya. Oke. Oke, makasih. Oke. Monggo moderator. Ya. Jadi tetap ingin bertanya pada ketiga paslon dan hanya Iya, dari saya. Saya ingin melihat pendapat dia. Ya. Sudah bisa dimulai. Baiklah, untuk audiens silahkan sampaikan pertanyaannya dimulai dari Anda berbicara. Ya. Saya ingin bertanya kepada ketiga paslon jika apabila nanti mereka terpilih. Bagaimana cara Anda memilih anggota atau pengurus OSIS yang benar-benar tanggung jawab dan bisa kamu ajak kerjasama untuk selama 1 periode, dan apabila nanti di tengah perjalanan ada sebuah masalah yang tidak sesuai ekspektasimu, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menyinggung tentang nepotisme tadi. Apabila kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dan Sebentar, dari audien tadi ingin bertanya satu pertanyaan untuk 3 paslon. Ya, satu pertanyaan nanti jawabannya digabung maksudnya. Silakan digabung. Jadi itu tadi Anda itu menanyakan dua pertanyaan. Gini loh, bagaimana cara Anda menyelesaikan apabila di tengah perjalanan nanti ada anggota kalian yang tidak sesuai ekspektasimu. Terus setelah itu nanti jawablah jadi jawabannya bung dulu. Waktu ini jalan. Bertanya lebih untuk 3 paslon tersebut. Oke. Gimana? Maksudnya gini, cara kalian menyelesaikannya, terus tentang nepotisme mau piye caranya kamu apakah nanti dalam memilih anggota, kan itu masih satu gabungan kan kalian memilih anggota lah, terus tak singgung nepotisme dalam memilih anggota itu tadi, kamu akan bersikap nepotisme atau tidak? Baik, bisa dilanjut. Oke, gini, saya rasa cukup pertanyaan itu dulu biar dijawab. Kalau nanti waktunya masih sisa, silahkan pertanyaan dilanjut, enggak apa-apa. Oke, gitu ya. yes, oke. Karena saya kira pertanyaan yang pertama tadi mengenai pemilihan anggota dan permasalahan di pertengahan pengurusan nanti gimana, butuh waktu menjawab yang cukup lama juga, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, itu dari saya, bisa dipahami atau mau saya ulang? Tiga paslon, saya tidak akan menyanggah, hanya memberikan melihat jawaban dari Anda. Terima kasih.
Untuk saya, untuk memilih anggota atau pengurus baru, saya lebih memilih mereka yang niat, yang mempunyai niat di OSIS. Meskipun mereka mempunyai apa ya istilahnya, kualitas atau misalkan karakter yang mumpuni di OSIS, tapi apabila dia tidak minat atau mungkin tidak niat, buat apa? Mending saya lebih memilih yang tidak bisa apa-apa, tapi yang niat. Jadi nanti karena di OSIS kita sama-sama belajar, sama-sama kita membangun organisasi, mengembangkan organisasi bersama-sama. Jadi lebih baik saya memilih yang niat, meskipun tidak bisa apa-apa, tapi apabila dia bekerja atau mungkin waktu rapat dia selalu datang tepat waktu, itu saya lebih salut seperti itu. Nah, misalkan nanti kalau misalkan di pertengahan ada apa, misalkan ada kendala atau misalkan ada salah satu atau misalkan yang melanggar aturan atau misalkan yang molor yang molor, yang sudah males di OSIS. Nah, itu menurut saya mungkin karena apa ya, di OSIS hanya itu saja. Nah, dari itu dari seluruh anggota OSIS itu tersebut, itu sebaiknya kita membuat apa ya, kayak musyawarah atau misalkan untuk menanyai masalah-masalah sama apa pengurus-pengurus yang tadi istilahnya tidak sudah males di OSIS seperti itu, dan kita harus menyemangati karena kita sama-sama mengembangkan organisasi. Terima Maaf, kasih. tetap memperhatikan waktu ketika Anda menyampaikan. Ya, cara memilihnya ya dengan cara memilih dengan yang memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mengikuti OSIS. Bila kalau keinginannya tidak kuat, nanti akan murat-marit, nanti akan teledor di tengah jalan. Apabila di tengah jalan akan teledor, maka akan kembali ke pembicaraan yang awal dengan sesuai dengan komitmen yang telah ditentukan di awal periode. Sekian, terima kasih. Kita mencari yang mempunyai kemampuan dan juga memiliki niat. Jadi ada niat dan juga ada kemampuan. Dan apabila ada permasalahan di tengah-tengah, nanti kita cari akar masalahnya apa, kita musyawarahkan bareng, kita cari solusi yang terbaik bagaimana. Seperti itu. Dari setiap paslon. Audiens memberikan sanggahan. Jadi, satu pertanyaan dari audiens ditujukan kepada 3 paslon. Untuk waktu menjawab setiap paslon disertai dengan sanggahan audiens, kita batasi 5 menit. Dan ini sesi terakhir dari debat kita hari ini. Bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi nanti totalnya untuk satu pertanyaan adalah 15 menit. Masing-masing 5 menit per paslon untuk jawaban dan sanggahan dari audiens. Bisa dimengerti? Paslon, bagaimana? Sudah bisa Bagaimana, dimulai? Audien? Silakan audiens bertanya. Sesi terakhir dari debat kita hari ini. Tetap untuk satu paslon kan? Kan Anda bertanya untuk tiga paslon, nanti berarti totalnya 15 menit kan? Jika ada sisa waktu, kita perbolehkan bertanya lagi sampai waktunya habis. Jika waktunya sudah tidak
sudah habis, ya sudah selesai. Boleh. Silakan kepada audien untuk efisiensi waktu langsung mempersiapkan diri jika ada pertanyaan. Jika memang tidak ada, bisa kita tutup sesi kali ini. Oke, silakan langsung menuju ke tempat yang disediakan saja. Untuk audiens yang ingin bertanya, silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Jadi subsesi ini itu terakhir. Untuk setiap paslon itu diberi waktu subsesi ini, khusus subsesi ini ya, 15 menit saja. Tanya satu orang saja. Satu kandidat, berarti diberi waktu 5 menit. Gimana? Aturannya kembali ke aturan yang awal. Kalau satu sesi ini langsung dihabiskan satu orang untuk 3 paslon, maka habis. Yang lain tidak bisa. Tapi kalau dicicil untuk satu paslon, satu pertanyaan, satu paslon, satu pertanyaan, maka akan muncul 3 pertanyaan berbeda untuk 3 paslon. Nah, misalkan satu anak tanya untuk 3 paslon, langsung gitu ya, dalam waktu 15 menit. Maka nanti tidak akan ada pertanyaan lagi. Go. Kalau misal nanti ada satu anak tanya untuk satu paslon, nanti masih ada 2 pertanyaan kembali untuk 2 paslon yang lain. Seperti itu. Paham ya? Bisa Ya. dipahami untuk setiap subsesi. Bisa dimulai untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya untuk berapa paslon? 1. Berarti waktunya 5 menit. Ya. Dimulai dari Anda berbicara. Oke, pertanyaan saya untuk paslon nomor 2. Yang saya tanyakan, apakah pengertian dari visi dan misi menurut Anda? Silakan dijawab. Ulangi. Oh iya. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, apakah pengertian dari visi dan misi menurut Anda? Visi yaitu tujuan yang ingin kita capai. Terus misi itu adalah langkah-langkah yang kita buat untuk tujuan yang visi tadi untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah, terima kasih. Oke. Lalu dari visi dan misi Anda apakah sudah sinkron atau terjadi keselarasan? Di sini memang ada kayak sedikit agak ketidaknyambungan. Tapi dari ini tersebut itu kita misalkan poin 1 berdoa kepada Allah agar selalu dimudahkan untuk berpikir dan kerja unggul dalam madrasah. Nah, sebagai pengurus OSIS, kita harus dekat terlebih dahulu kepada ruhnya, yaitu agar kita atau misalkan kerja kita itu lebih maksimal seperti itu. Nah, yang kedua kita harus berbudi luhur, disiplin, dan jadi contoh yang baik bagi siswa. Nah, setiap manusia kita harus membenahi diri sendiri. Nah, dari itu kita harus berpikir, kita harus membenahi terlebih dahulu sikap kita untuk menjadi contoh. Nah, setelah itu kita bersikap netral, penengah bagi siswa-siswi madrasah. Nah, kita itu harus bisa bersosial. Bagaimana cara kita berpikir bagaimana cara kita bisa bersosial dengan siswa-siswi. Nah, setelah kita bisa bersosial dengan siswa-siswi, kita bisa mendapatkan hati di hati siswa-siswi tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita bersosial, kita menjadi wadah. Kita harus berpikir lagi, bagaimana cara kita menanyakan masalah-masalah yang ada di lingkungan madrasah. Setelah kita bisa, bagaimana cara kita berpikir untuk menyampaikan itu tadi, aspirasi tersebut. Nah, itu tadi nanti kita bisa dilihat dari kerja kita nanti tersebut. Terima kasih. Bisa. Ya, untuk selanjutnya untuk wakil paslon, saya ingin bertanya. Setelah dari misi Anda poin 2 disebutkan bahwa menjadi contoh yang baik bagi siswa dan siswi di madrasah. Ya kan itu. Lalu apakah
pacaran termasuk contoh yang baik dan bisa ditiru oleh seluruh siswa, padahal dalam madrasah dikatakan bahwa pacaran itu dilarang. Oke, saya jawab. Untuk pacaran itu itu hak semua orang ya. Jadi semua orang punya perasaan. Jadi saya sendiri pribadi pacaran juga tidak terlalu penting. Saya untuk menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang baik itu bukan hanya menjadi contoh yang baik bukan hanya hanya pacaran saja, melainkan ke organisasinya gimana, ke disiplinannya gimana. Tapi yang saya tegaskan di sini itu Anda kan berpacaran ya, kan itu di madrasah dilarang. Lah apakah itu termasuk contoh yang baik dan bisa ditiru oleh siswa? Tidak. Terus upaya apa yang Anda lakukan agar misi dari poin 2 tersebut bisa terlaksana? Bisa jadi tidak, karena Gimana? Kan poin 2 disebutkan bahwa pengurus OSIS akan menjadi contoh bagi siswa-siswi ya kan. Kan Anda juga tahu bahwa pacaran itu merupakan salah satu mungkin bagi sudut pandang beberapa orang adalah hal yang kurang baik. Apalagi dalam madrasah juga mungkin akan mendapatkan poin jika ketahuan berpacaran. Ya, terus upaya Anda agar misi Anda terlaksana itu bagaimana? Yang poin 2. Bagaimana upaya Anda untuk menjadi contoh yang baik? Oke, bisa dijawab nanti setelah menjadi, insya Allah. Waktu habis, tapi pertanyaan belum jawab dengan baik. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada nomor urut 1 khusus calon wakil ketua OSIS. Tadi seingat saya dan saya juga catat, entah itu Anda ingat atau tidak, Anda mengatakan seperti ini, kalau akhlaknya kurang baik siap mengundur. Bagaimana Anda bisa kepikiran hal tersebut seakan-akan Anda itu melepas tanggung jawab segitu enaknya ketika melakukan suatu hal yang kurang baik. Seakan-akan Anda seenaknya cuci tangan begitu saja ketika tangan Anda kotor. Pertama, saya akan mencoba untuk merubahnya. Kalau saya memang tidak bisa untuk merubah sikap saya akan mengundurkan diri, tetapi saya akan tetap membantu dengan sekuat tenaga saya. Iya, bagaimana cara Anda membantu padahal Anda itu sudah tidak di dalam organisasi. Dalam artian Anda sudah mengundurkan diri. Bagaimana itu? Bantu. Menuangkan aspirasi saya kepada OSIS dengan baik. Menuangkan aspirasi kan kalau menurut saya itu tugas semua siswa. Maksudnya bagaimana cara Anda membantu dalam artian apa kepada organisasi itu? Saya akan menyampaikan pendapat bila keputusan dari OSIS kurang tepat untuk diberikan kepada siswa atau kepada atasan. Enggak, itu kan juga hak seluruh siswa untuk menyampaikan pendapat. Maksudnya, iya. Dalam OSIS itu kan OSIS sama siswa kan bukan pekerjaannya sih. Dalam tugas keorganisasiannya kan berbeda. Kalau menyampaikan pendapat, aspirasi siswa juga bisa. Kan tadi Anda mengatakan membantu dalam hal apa? Dalam artian apa? Membantu dalam hal pemikiran dan dalam hal pelaksanaan. Oh, berarti kalau ada acara OSIS gitu, sampean juga ikut membantu-bantu angkat-angkat, terus nyapu-nyapu gitu. Bisa jadi.
Saya rasa mungkin bisa diganti pertanyaannya. Kita Ya. lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Saya lanjut kepada calon ketua OSIS-nya. Pertanyaannya simpel, bagaimana Anda mengatur waktu Anda antara ekstra yang Anda ikuti sekarang dengan OSIS? Ya, jadi dalam mengatur waktu tentunya dalam setiap kegiatan kita bisa menentukan dari segi kegiatan tersebut. Kegiatannya ini bisa diwakilkan atau tidak. Kalau misalnya berbenturan itu gimana? Melihat Anda itu sebagai calon ketua OSIS, lalu ada kegiatan ekskul Anda itu bertabrakan dengan kegiatan OSIS itu bagaimana? Apakah Anda akan menggantikan kegiatan OSIS Anda lalu beralih ke ekskul Anda ataupun sebaliknya atau gimana? Ya, jadi kita di OSIS ini sebagai perwakilan dari para siswa. Sedangkan ekstrakurikuler ini sebagai wadah penyaluran bakat dan minat dari siswa. Tentunya di ekstra ini lebih banyak anggotanya daripada di OSIS. Nah, sedangkan di OSIS ini kan dalam artian ini di pengurusannya ini lingkupnya ini lebih kecil daripada di ekstra yang anggotanya ini lebih banyak. Tentunya dalam di ekstra nanti akan banyak anggota lain yang bisa menggantikan jabatan kita di ekstra tersebut. Seperti itu. Berarti yang saya tangkap Anda lebih mengintensifkan OSIS daripada ekstra Anda sendiri, benar begitu? Ya, karena di OSIS sendiri lingkupnya sudah lebih kecil daripada di ekstra. Ya cukup. Terakhir, apakah pernyataan Anda di kemudian hari kalau terpilih, insya Allah, apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh... Siap. Siap. Baik, terima kasih. Masih ada sisa waktu 17. Cukup. Bentar, saya hanya menyampaikan quotes dari Bung Hatta. Leiden is Leiden. Pemimpin adalah menderita. Berarti mau tidak mau Anda sekalian harus siap menderita atas kepemimpinan Anda. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 3. Oke, saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaan saya yaitu tentang misi Anda poin 5, menciptakan 8K dalam sekolah. Nah itu maksudnya gimana ya, bisa dijelaskan nggak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan maksud dalam menciptakan 8K dalam sekolah, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, kerindangan, dan kesehatan. Artinya kita menciptakan seperti keamanan, misalnya ketertiban dalam sekolah ini itu seperti wajib pakai ikat, nggak boleh telat, kayak gitu. Contoh yang lainnya seperti kebersihan, menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, dan juga menjaga kedisiplinan di sekolah ini. Yang untuk kerindangan itu maksudnya gimana? Untuk yang kerindangan itu seperti menjaga kelestarian alam, seperti menjaga tanaman tanpa merusak pohon, kayak gitu. Jadi kalau memang ada pohon nggak boleh dirusak, juga harus dijaga agar tetap menjaga kerindangan sekolah ini. Oke, terus untuk di Manfaat Kediri kan di sini ada namanya teman OSIS ya. Nah, itu nanti apakah itu termasuk dalam 8K itu untuk merawatnya? Teman OSIS yang di belakang itu loh. Kan mungkin dalam pandemi ini sudah tidak terawat ya. Itu bagaimana tindakan Anda? Pertanyaannya kan, apakah perawat taman masuk ke 88K gitu? Ya, Iya, atau dan bagaimana tindakan Anda untuk merawat taman OSIS di belakang itu? oh tindakan. Jadi tindakan kami untuk perawat taman OSIS ya dibersihkan rutin 1 bulan 2 kali. Seperti itu. Oke, lalu pertanyaan saya, bagaimana untuk wakil ketua OSIS? Ya, untuk wakil ketua OSIS bisa menjawab.
Bagaimana Anda membagi waktu antara organisasi dengan akademik? Bagaimana cara Anda untuk membagi waktu antara organisasi dengan akademik? Kadang kan waktu pelajaran Anda dibutuhkan, tapi Anda juga kadang tidak bisa ikut pelajaran, itu gimana? Cara Anda untuk membagi waktunya? Kalau untuk di kelas seperti membagi waktu kayak gitu kan Kak pertanyaannya. Ya, bagaimana Anda Nah, membagi waktu? kalau di kelas nanti saya kan bisa tanya ke teman. Kalau misalnya minta Kak catatan di teman atau susul pelajaran kayak gitu. Nanti kalau misalnya nggak paham langsung minta penjelasan dari gurunya langsung. Berarti Anda lebih mementingkan organisasi daripada akademik ya? Dua-duanya. Oh, tidak bisa. Saya ibaratkan gini, Anda memilih organisasi jika dalam suatu acara Anda dibutuhkan, dan kalau Anda tidak ada dalam organisasi tersebut, acara itu akan gagal, atau pada saat akademik di hal bersamaan ya, itu Anda sedang UTS. Nah itu Anda memilih mana? Organisasi atau akademik? Jika Anda memilih akademik, organisasi Anda gagal. Jika Anda memilih organisasi, maka Anda tidak ikut UTS. Saya lebih milih susulan UTS karena saya di OSIS punya tanggung jawab. Kalau semisal guru matkulnya tidak memberikan remedi itu atau susulan, bagaimana? Kan ada mungkin beberapa guru itu tidak seperti yang lain ya, mungkin ada yang tidak memberikan remedi, itu bagaimana? Minta keringanan kepada gurunya tersebut. Jadi minta kalau ada tugas di organisasi, jadi saya minta keringanan. Berarti di sini saya intinya itu Anda memilih organisasi daripada akademik kan? Dua-duanya karena saya nanti pelajaran bisa menyusul atau langsung menghadap ke gurunya untuk pembelajaran langsung. Kalau untuk salah satu yang terpenting itu antara akademik apa organisasi? Organisasi. Berarti Anda masuk ke Manpat Kediri ini untuk berorganisasi ya, bukan untuk akademik? Ya, dua-duanya, cuma kan kalau saya ikut organisasi, saya kan punya tanggung jawab besar. Ya, tapi kan akademiknya Anda turun nanti. Iya kan? Karena Anda ikut organisasi, akademiknya Anda akan turun. Gimana itu? Kan masih ada nilai akademi dan juga saya kalaupun nilainya jelek saya waktu habis. Oke, Silakan terima kasih. duduk. Semoga berhasil, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian debat pada siang hari ini telah selesai. Sebelum penutupan, saya mempersilahkan kepada setiap paslon untuk memberikan closing statement sebagai penguatan dan alasan mengapa kalian harus dipilih menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Bisa dimulai dari pasangan nomor urut 1 terlebih dahulu. Kita beri waktu selama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan memaksimalkan visi kami, yakni menjadikan OSIS MAN 4 Kediri lebih aktif, kreatif, fungsional, dengan mengutamakan nilai religius dan menjunjung tinggi nilai solidaritas melalui misi yang telah kami pilih. Jadi selain itu kami juga akan memaksimalkan semua kegiatan di era pandemi seperti ini agar bisa maksimal dan menjadikan MAN 4 Kediri sebagai madrasah yang lebih aktif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami untuk terakhir yaitu bersama kita berpikir inovatif untuk kerja yang kreatif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS Manfaat Kediri periode 2020-2021. Kami menjadi salah satu tujuan kami dan membuat misi yang kami usungkan menjadi nyata. Jangan lupa coblos nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk paslon-paslon kita. Dengan adanya debat ini, semoga memberikan kita pandangan yang lebih selektif dan objektif dalam memilih calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2020 periode 2021 yang patut, layak, dan dibutuhkan oleh madrasah kita. Di sini kami selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, serta terdapat kesalahan baik dari tingkah laku maupun lisan kita. Sekian debat pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu panelis dipersilakan meninggalkan tempat.